pemirsa, dalam video kali ini kita akan membahas tema yang umum. Meskipun tema umum, tapi juga akan berhubungan dengan nasib mayoritas masyarakat di Indonesia. Seperti kita ketahui, tahun 2022 ini Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 yang akan dilaksanakan di Bali bulan Oktober dan November tahun ini. Nah, yang menjadi persoalan, ada sesuatu yang tak terduga, yaitu terjadinya perang antara Rusia menyerang Ukraina. Sebagai kelanjutannya, Putin diboikot oleh negara-negara Barat, Amerika Serikat dan sekutunya. Dan nanti pada pelaksanaan konferensi itu, Rusia sebagai anggota telah mengatakan akan datang. Indonesia sebagai tuan rumah tentu tidak bisa melarang seorang anggotanya akan datang. Nah, di sini muncul persoalan. Amerika Serikat dan sekutunya sudah mengancam akan memboikot. Artinya mereka tidak hadir pada pelaksanaan KTT tersebut kalau Putin dan pejabat-pejabatnya diundang. Sekarang tentu sedang terjadi negosiasi, tapi sikap Indonesia sampai saat ini belum jelas apakah akan tetap mengundang Vladimir Putin atau tidak. Dapat kita bayangkan bagaimana dilematisnya posisi Indonesia. Sisi lain, ya, politik luar negeri Indonesia itu adalah politik bebas dan aktif. Jadi dia akan netral, tapi pada saat yang sama posisi netralitas itu mungkin saja tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional Indonesia. Nah, Amerika dan negara-negara sekutunya di pihak Barat mulai mengingatkan Indonesia. Seperti kita lihat, ya, walaupun itu belum resmi pernyataan dari Joe Biden, tapi Menteri Keuangannya kita kira sudah merupakan warning untuk pemerintah kita supaya mengambil sikap. Kita lihat beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Misalnya pernyataan-pernyataan resmi supaya Indonesia jangan mengundang Vladimir Putin. Tapi ini tentu saja, ya, kalau secara hukum formal sesuatu yang tidak mungkin. Tapi fakta politik seringkali tidak berdasarkan hukum-hukum formal. Ada fakta-fakta di balik itu yang mesti dipertimbangkan. Seperti yang kita tanggap dari perkembangan media, Amerika mulai mengingatkan pemerintah Indonesia dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, adanya sinyalemen dari media Barat yang mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi ini akan bangkrut karena proyek IKN, Ibu Kota Baru itu. Karena menurut dia di sana itu tidak lagi dibangun berdasarkan pondasi yang benar, tapi bangunannya berdasarkan tulang belulang manusia. Jadi secara rasional, bangunan atau biaya untuk pembangunan proyek Ibu Kota Baru itu akan menyedot energi Indonesia dan nanti akan bangkrut. Nah, kita lihat sebenarnya kan nggak ada yang begini-begini muncul ini. Tapi ketika isu Ukraina muncul gitu. Yang kedua, kita lihat tiba-tiba gitu, Departemen Luar Negeri Amerika merilis salah satu poinnya itu adalah bahwa Indonesia melakukan pelanggaran HAM, di mana terbunuhnya 6 aktivis FPI di kilometer 50 pada tahun 2020 lalu itu, ya, sekitar bulan Oktober kali ya. Itu ternyata di mata pemerintah Amerika sekarang itu pelanggaran HAM. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ikut menyoroti kasus unlawful killing penembakan laskar FPI dalam laporan praktik hak asasi manusia HAM yang mereka rilis.
Dikutip dari 2021 Country Report on Human Rights Practice Indonesia di situs Deplu AS pada bagian 1, menghormati integritas orang. Salah satu poin bahasannya adalah soal perampasan nyawa secara sewenang-wenang dan pembunuhan melawan hukum dan bermotif politik. Laporan ini menyatakan banyak kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum yang tak diusut aparat. Mulai dari kasus separatis Papua Barat hingga penembakan 6 laskar FPI. Ya, itu kan kita biasa itu di setiap masuk mall ada mengakses dulu peduli lindungi. Kata Amerika sekarang tuh melanggar HAM. Kenapa? Karena mewajibkan kepada semua warga untuk mengakses itu dianggap oleh dia mungkin di belakangnya ada bisnis gitu. Nah, kalau kita lihat kilas balik ke belakang, ya, pemerintah nampaknya harus mengambil keputusan. Karena dengan kondisi ekonomi sekarang ini, ketergantungan kepada negara barat itu sangat tinggi. Dan ini tidak bisa diselesaikan dengan mengambil sikap netral-netral atau dalam pandangan Amerika, Indonesia ini sangat membela Vladimir Putin. Itu berbahaya. Kita lihat misalnya, kalau kita lihat ke belakang, itu pada bulan Desember ya, di era pemerintahan Megawati, datanglah 3 agen CIA ke Indonesia, khusus bertemu dengan Megawati. Mereka didampingi oleh seorang penterjemah yang bernama Fred Bart. Fred Bart ini kemudian menceritakan, lalu diinterview oleh majalah Tempo, dan dipublikasikan. Ini yang kita ceritakan ini suatu peristiwa yang telah terjadi di era pemerintahan Megawati, dan juga sudah dipublikasikan bagaimana operasi intelijen di balik cerita-cerita ini. Kata Fred Bart, pada hari yang dijanjikan, datanglah 3 petinggi CIA ini ke rumah Megawati di Kebagusan. Salah satu temanya di saat itu adalah Amerika saat itu meminta ada tokoh jamaah Islamiyah yang dianggap bertanggung jawab dalam kegiatan terorisme. Karena ada juga saat itu Hambali yang sudah tertangkap di Thailand, kemudian terjadi peristiwa bom Bali. Nah, diminta ini cerita Fred Bart satu di media Tempo itu akan dirender. Jadi seperti rusa itu ditangkap, dijaring, nanti akan dibawa ke Guantanamo. Dalam dialog itu, Mega nggak mau nyerahin. Kata Mega, saya tidak sanggup membayangkan dampak politiknya. Setelah didekati beberapa kali, dialog-dialog, kira mereka pulang dengan perasaan kesal dan kecewa. Di tengah jalan, ketiga agen ini bertanya kepada penerjemahnya, tadi benar itu penerjemahan kamu? Benar Pak. Kamu nggak salah kan? Tidak. Akhirnya apa? Ketika terjadi pemilu 2004, itu banyak yang memperkirakan perolehan suara Megawati ketika berhadapan dengan SBY itu karena dianggap Megawati saat itu tidak bisa bekerja sama dengan Amerika dan masyarakat internasional. Jadi banyak sekali pengamat saat itu yang memperkirakan Megawati kalah karena tidak menyerahkan tokoh ini gitu. Nah, ini kita lihat bagaimana pengaruhnya gitu. Sebuah operasi yang dilakukan oleh CIA. Dan ini fakta. Nah, ketika dalam masalah ekonomi Amerika atau Rusia gitu, secara ekonomi Indonesia masih besar ketergantungannya kepada negara barat dibanding ketergantungannya kepada Rusia dan sekutunya. Di Asia Tenggara yang sudah nyata-nyata menjadi sekutu Amerika itu adalah Singapura. Kalau kita tidak gitu. Jadi kalau ada serangan dari Cina, Amerika akan melihat Singapura, ke bawah sedikit ada Australia. Nah, sementara kita dilihat ini teman atau tidak. Gitu. Kalau situasi makin memanas, ya tidak teman itu ya bisa saja berarti musuh gitu. Yang jelas tidak teman bukan berarti teman. Gitu. Kita lihat lagi ke belakang, ketika negara barat itu kesal gitu, dia marah, itu banyak yang bisa dia lakukan.
Misalnya tahun 1997, 1998 itu mereka sudah marah kepada Soeharto. Maka yang dihantam saat itu adalah mata uangnya. Rupiah dihantam dengan pelaku yang namanya George Soros. Itu dihantam sehingga rupiah itu terjun bebas dari $1.2.500 menjadi 16.000 dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di saat itu minus gitu, sampai beberapa tahun. Ini kita lihat, maka menghadapi situasi sekarang ini, Amerika memberikan warning kepada pemerintah, lu di mana ini? Sikapnya apa gitu. Kalau nanti ternyata Vladimir Putin jadi diundang, maka kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi berikutnya. Tapi yang jelas, operasi di balik layar sedang terjadi. Seperti yang sudah kita ungkapkan tadi, ada masih soft therapy gitu. Baru diganggu dari sisi pemberitaan. Dan kalau ini tidak ada kejelasan juga, maka akan turun kepada tindakan berikutnya. Seperti yang terjadi pada era pemerintahan sebelumnya. Jadi kita lihat menghadapi KTT G20 ini, itu Indonesia akan menghadapi ujian berat. Baik terhadap kelangsungan pertumbuhan ekonomi, termasuk nanti kelangsungan sebuah rejim. Kalau Amerika sudah tersinggung berat, maka bisa saja nanti rupiah kita juga akan terganggu. Jadi hanya ini yang bisa kita berikan, karena lebih dari ini itu di luar kapasitas kita. Tapi kita hanya menginginkan kalau masyarakat semakin susah, maka umat Islam juga akan semakin susah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.